Oke, jumpa lagi teman-teman di TFA edisi spesial Ramadan episode yang kelima ya, hari Rabu tanggal 28 April 2021 ya, masih bersama saya Bobi Halim. Sementara menggantikan Mas Tio selama bulan Ramadan ini ya. Dari total 8 episode nanti spesial ini, moga-moga nanti setelah Ramadan kita bisa lanjutkan, tapi tentunya di hari lain, karena hari Rabu dan Sabtu pastinya nanti akan kembali digawangi oleh Mas Tio dan para nakes yang ingin juga membagikan testimoninya. Oke, malam ini kita akan dengar juga satu narasumber, seorang ibu rumah tangga juga, dengan Mbak Friska Damayanti. Halo, selamat malam Mbak. Halo, selamat malam semuanya. Halo. Salam kenal. Ya, langsung grogi, jangan grogi dong, santai aja. Aduh, yang nonton tuh. Santai aja. Nah, ini Mbak, kita mau kepoin seperti yang kemarin-kemarin. Ada beberapa juga ibu rumah tangga, tapi aku yakin pengalaman Mbak Friska juga punya keunikan tersendiri. Nah, kita mau kepoin dari sisi mungkin cerita aja dari awal, kapan ke riwayat sebelum ber-KF, terus kapan mulai kenal KF, kenapa kok memutuskan KF, terus manfaatnya apa, dan yang paling menarik pastinya up and down-nya, ya, suka dukanya. Kalau suka pasti semua orang, tapi yang orang juga ingin banyak belajar, ingin dengar itu bagaimana duka dan bagaimana bisa bangkit. Monggo Mbak, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Sama Mbak. Jadi curhat di banyak orang ya ini. Biasanya tuh saya curhatnya tuh brandingnya japri gitu. Sekarang cerita ya. Iya, ada apa-apa. Sedikit perkenalan, nama saya Friska dari Semarang. Usia baru 33 tahun ya. Terus awal dulu bisa ketemu KF tuh menurut saya panjang sih ya perjalanannya. Diawali itu dari rasa insecure. Tiba-tiba insecure sama apa? Itu insecure sama hidup. Oh. Jadi tuh perjalanan hidup saya tuh mulus-mulus aja selama ini Mas Bobi. Jadi nggak pernah banyak kendala. Ya lancar, studi juga lancar, sampai lulus juga lancar, kuliah lancar, kerjaan juga lancar. Terus sampai kehidupan keluarga juga ya puji Tuhan lancar. Sampai akhirnya tuh tahun 2017 itu saya diberi kepercayaan punya momongan. Bulan April. Lalu setelah kira-kira 5 bulan setelah anak saya lahir itu, ada beberapa orang tuh bilang ke saya, kok ini ya lehernya agak bengkak gitu kan. Terus saya tuh masa sih ya apa gara-gara saya gemukan gitu kan, habis hamil gitu lahirnya. Terus tuh ada lagi orang yang bilang gitu lagi. Terus saya tuh jadi kayak kok nggak nyaman gitu loh. Terus saya coba ngaca gitu kan, kenapa gitu. Akhirnya sampai pada titik harus periksa gitu, karena kan penasaran juga ya, ini apa gitu. Nah, sampai periksa ke dokter, memang dinyatakan itu ada masalah di tiroid. Nah, tiroid kan banyak hal ya gangguannya ya. Ya. Ada yang hormon, nah saya ini sebenarnya hormonnya normal semua kalau dicek, tapi ada nodulnya di tiroid sebelah kiri. Kan tiroid kan ada 2 gitu ya, kayak kupu-kupu gitu. Iya, betul. Nah, di sebelah kiri itu kata dokter penyakit dalam biasanya kayak gini kista sih Bu, nanti bisa disedot. Ternyata di USG itu ternyata solid. Udah mulai deg-degan. Kalau nodul benjolan gitu saya udah mulai apaan ya ini. Apaan ini insecure-nya mulai muncul. Mulai itu cemas banget. Terus udah gitu kan itu kan masa nyusuin anak ya, yang tidur yang udah makin kacau gitu.
Terus akhirnya disuruh operasi, singkat cerita operasi ambil nodulnya aja nih Mas Bobi. Seminggu kemudian nodulnya ini kan udah di PA ya. Terus dapat surprise banget ini bener-bener. Terus hasil PA-nya tuh ada karsinoma gitu. Wah, bener itu kayak dunia tuh kayak runtuh gitu ya. Langsung shock sama untungnya waktu itu pas lihat hasil PA itu anak saya dititipin ke neneknya. Jadi saya tuh berdua aja sama berdua tuh meratapi nasib gitu kan. Aduh, karsinoma itu kan, ya maksudnya karsinoma itu kalau yang nggak tahu itu sama kan kayak cancer ya, jenis cancer. Terus akhirnya konsultasi ke dokter, terus diberi saran untuk operasi total. Jadi kalau udah CA nggak bisa tuh didiemin tiroidnya, harus diambil satu gelondong. Karena takutnya metas gitu kan, takutnya metase. Nah terus saya minta sama dokter kan, dok, saya kasih waktu dong dok, ini saya soalnya anak saya masih ASI eksklusif, anak saya tuh nggak bisa ngedot, kebiasaan nenen gitu. Terus sekalian saya ajarin anak saya ngedot. Terus saya setelah operasi yang pertama itu ambil nodul, saya udah tahu CA itu udah mulai kebingungan cari pola makan. Ya waktu itu pola makan nih, belum pola hidup. Mindsetnya masih makanan soalnya. Terus, ya menghindari makan apa supaya nggak muncul lagi kan. Langsung searching macam-macam. Apa tuh yang bisa meredam CA gitu. Terus habis itu akhirnya singkat cerita pokoknya setelah anak saya selesai ASI eksklusif dan bisa ngedot total, saya memutuskan untuk operasi total. Nah itu akhir 2017. Nah akhirnya saya udah nggak punya tiroid, udah kena tiroid dan tergantung sama obat sintetis ya, hormon sintetis itu. Nah terus itu seumur hidup artinya karena udah kena tiroid. Nah terus akhirnya sambil cari-cari itu saya searching terus, tapi baru nemu yang eating clean, yang kayak ya banyak orang lah ya dengan CA yang eating clean yang pakainya ya good fat, terus organik, terus kalau telur pun juga telur ayam kampung, yang sayuran organik, terus ayam pun juga ayam kampung gitu. Tapi itu udah berjalan tuh setelah operasi itu sampai pertengahan 2018. Nah, saya ngerasanya aman karena udah operasi kan ya, tiroidnya udah dibuang, bersih dan hasil PA yang terakhir itu memang bersih, hasil PA-nya puji Tuhan. Tapi tambah lagi nih yang bikin saya insecure, di leher kiri sini ada 2 benjolan Mas Bobi, muncul gitu sekelereng. Nah memang tuh tiroid ini kan saya kan ikut komunitas juga ya, yang tiroid itu ada juga kita Tosca namanya. Di situ tuh memang tiroid itu penyebarannya paling cepat ke kelenjar getah bening. Nah, banyak juga yang kasus tiroid, CA tiroid itu waktu operasi dibersihin sekalian. Tapi waktu saya operasi itu dokternya nggak berpikir ke arah sana. Memang dia pikir itu memang invasif kankernya, tapi belum keluar kapsul. Kalau menurut dokternya gitu deh, pokoknya tiroid diambil itu udah aman gitu. Habis itu udah mulai lagi kan pusing lagi, berarti gaya hidup pola makan yang saya terapkan ini nggak terlalu berimbas atau imbasnya mungkin enggak besar, kurang tokcer gitu. Terus kepo terus kan nyari terus akhirnya sampai awal 2019. Tapi yang benjolan di sini saya nggak mutusin ke dokter lagi, soalnya kayak masih trauma karena kan habis operasi besar di leher gini kan lama ya sembuhnya. Nah terus akhirnya ini nggak saya biarin aja, terus sampai awal 2019 saya tuh keinget, saya searching kan yang bisa menghambat CA gitu selain makanan itu. Kok ada ketofastosis gitu. Buka kan, belum apaan nih gitu, terus mulailah baca. Terus saya ingat ada tante saya tuh yang di Cimahi ini ikut grup ini juga ketofastosis Indonesia.
itu tuh udah diet keto 2 tahun, jalan 2 tahun. Terus saya tuh inget, jangan-jangan Tante Ririn itu ikutnya keto itu ketofastosis gitu. Terus saya japri lah, Tante kan yang itu keto itu maksudnya ketofastosis. Iya Mbak, itu bisa buat CA nggak? Ya bisa banget, cobain aja, bukain, kepoin Facebooknya gitu. Terus saya buka, baca lah testimoni di situ macam-macam. Udah dapat pencerahan kan ini. Terus belajar dulu. Terus dikenalin lah sama si Ciang yang di Semarang. Ternyata kopla. Jadinya saya nggak terlalu ini juga kan, nggak terlalu terlalu yang takut-takut gitu kan. Yubi banget lah pokoknya. Tapi terus Ciang tuh langsung gini, Mbak sakitnya apa? CA tiroid, Mam gitu kan, siapa kalau panggil Mam. Terus abis itu ya udah mulai aja besok. Mulai besok. belum ada amunisi, aku nggak berani. Aku baca di Facebook itu toh, Mam itu harus punya amunisi, apalagi yang CA nanti HC ini ngeri ini. Pokoknya saya harus punya amunisi dulu macam-macam. Akhirnya lah saya minta izin sama suami, sama ibu saya. Puji Tuhan itu semua alam semesta mendukung Mas Bibik tanpa tanya-tanya. Itu tuh apa? Enggak aja tanya-tanya. Kok ya udah jalanin aja yang menurut kamu baik gitu. Terus mantap, beli amunisi, beli kan lumayan ya kalau amunisi langsung beli komplit gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, yakin. Nah terus kebetulan itu waktu itu saya pasin mulainya pas masa puasa dan pantang tahun 2019 bulan Maret kira-kira. Itu saya cetak dulu tuh protokol, saya print lengkap, saya baca tiap malam tuh, saya ulang-ulangin terus. Yang bingung. Nanti kalau bingung tanyanya Ciang, Tante udah direcokin terus, udah Cimahi kan susah gitu kalau kamu tanya Ciang gitu. Terus habis itu kalau bingung-bingung tanya Ciang. Udah lengkap gitu kan. Terus mulai hari pertama puasa dan pantang itu saya langsung terjun ke KF dan sampai sekarang 2 tahun. 2 tahun ya. Cuman pada saat menjalani ya rada dak-dikduk juga ya, walaupun sudah ini, karena aku lihat sih Mbak Priska ini karena memang butuhnya secure dulu baru berasa yakin gitu. Iya betul Mas. Itu masih banyak keraguan, jadi tuh kebiasaan mungkin ya dari kecil tuh saya tuh kayaknya harus beres dan kebetulan dari kecil itu emang beres semua gitu kan, nggak ninggal semua pulang. Ini tuh masalah ini tuh menurut saya saya udah operasi. Nah memang yang perlu saya ceritakan juga, menurut dokter onkologi saya itu saya tuh tidak memerlukan yang namanya nuklir atau ablasi. Kemo maksudnya. Iya, kemo yang buat tes tiroid. Jadi itu dia kayak ngasih cairan yodium gitu, tapi sudah mengandung radioaktif. Nanti buat mancing tiroidnya gitu loh kalau ada penyebaran. Nah, tapi berdasarkan hasil lab dan hasil USG juga, ini tahun kan aku dinyatakan CA tiroid kan 2017 ya. Iya. Sekarang 2021 nih, puji Tuhan tuh dokter tuh belum menyarankan untuk terapi ablasi. Yang bayangan saya dulu tuh, saya habis operasi tuh langsung ablasi. Padahal kalau ablasi itu nggak boleh deket-deket sama anak kecil, sedangkan tahu sendiri kan aku punya baby 6 bulan. Iya. Ditinggal operasi 5 hari itu masa-masa Mas Yubi, kayak masa-masa paling berat menurut saya ya. Masa-masa itu. Ya, apalagi sampai biarin dalam tanda kutip sampai 2019 kan baru ketemu keto. Apalagi sudah ada nodul di leher 2 begini. Itu kayak gimana gitu. Terus mulai nih Mas Budi, ceritanya mulai yakin mantep gitu. Karena nodulnya tuh hilang, nggak ada lagi. Hilang sekarang? Ya. Di KF 5 atau 6 bulan ya.
Wow. Jalan Nggak KF. sadar tahu-tahu hilang Iya, gitu. jadi bukan nggak sadar. Saya tuh Hah? tiap malam rabain terus Oh, karena kan saya malah insecure. kenapa? Jadi kayak apa sih, Iya, kayak iya, iya. khawatir gitu loh. Iya, Khawatir. Aduh, aku tuh masih baru memulai. iya. Babyku Bener aja nggak ini? masih nenen. Bener nggak Oh, ini? Iya. gila. Kayaknya gila banget gitu loh. Gila banget sih kalau menurut saya kayak bercanda. Tuhan ini kayak bercanda banget nih kasih baby terus kasih surprise hasil PA. Oke, jadi 5 bulan, 6 bulan pertama pas jalanin KF itu penuh pergumulan ya, masih Iya. menjalani sudah, tapi ya masih bener enggak sampai pada titik Iya. bulan kelima itu bulan ke-6 loh, nodulnya kok hilang gitu kan. Iya. Nah, terus lanjut Pak. Terus habis itu ya udah mulai jalanin KF kan ya biasalah ya KF pertama kan pasti udah, tapi saya udah nggak kaget karena saya udah baca dari grup-grup itu terus sudah saya tanamkan benar-benar nanti kalau ngalamin ini nggak usah heboh, nggak usah sambat, nggak usah macam-macam lah. Wong emang udah konsekuensimu, nggak ada yang maksain juga kan gitu kan Mas. Iya, iya. Terus habis itu gatelan sebadan ya. Jadi KF awal-awal itu lemes 2 minggu sih, tapi masih bisa ngerawat baby tepat, masih tetap bisa ngikutin ke sana kemari. Terus kan anaknya aktif banget kebetulan. Yeah. Terus apa tuh 3-4 bulan gatelannya. Padahal BAB, BAK lancar. Cuman ya itu memang mungkin detox saya berupa seperti itu. Jadi saat 3-4 bulan itu gatelan kok lama banget ya saya. Yang lain kayaknya cuman saya baca-baca kan nggak selama itu. Terus ya udahlah mungkin udahlah terima aja. Terus paling dioles-oles CCO itu pun tetap gatel banget, tetap masih gatel. Terus dia lama-lama saya cuekin kan, lama-lama mengering lalu menghitam. Jadi tuh di lengan terus leher ya. Oh, sampai ada bekasnya ya? Sampai ada bekasnya. Hitam. Padahal tuh udah berusaha nggak saya garuk ya, cuman mungkin kan kalau malam nggak nyadar ya kan tidur gatel gitu. Ada pas mandi perih gitu. Jadi hitam Mas Bubi. Terus saya juga udah nggak peduliin, udah males juga pakai lotion, pakai apa juga sama aja, tetap kusem, tetap puyuh. Berat badan udah underweight, jadi tuh saya tuh aneh juga sih. Hamil tuh kan naik 10-11 kilo. Anak saya lahir itu berat badan saya tuh cuman sisa 2 kilo dari berat normal. Terus nyusuin jadi berat normal lagi seperti belum nikah dulu. Terus mungkin juga karena ada beban stres ya, stres surprise tadi ya, jadi gitu. Iya, tapi aku nggak bisa bayangin loh. Maksudnya Bu, masih dalam waktu 5-6 bulan berjalan itu ya, lagi dalam proses sebelum nodulnya hilang, terus ngalamin gatel 3-4 bulan, terus apalagi tadi underweight ya kan, terus apa tadi sempat kuyu juga kan, tapi kok Mbak Friska kenapa kok bertahan nih berarti gitu? Apa ya Mas Bobi, saya juga bingung juga sih. Juga bingung. Kok tetap bertahan gitu ya? Iya. Aku sering loh dapat japrian itu, Mas, itu kadang-kadang apalagi Mbak Priska kan ada insecure ya, ada semacam sedikit NC, bukan berarti mau nambahin ini ya, mau nambahin khawatir. Cuman aku juga banyak di japri itu rata-rata kalau sudah belum menemukan suatu secercah harapan yang bisa dilihat agak perbaikan atau gimana, itu rasanya dengan menumpuk-numpuk kayak gini, dengar ceritanya, hebat banget bisa bertahan sampai 5-6 bulan. Minimal 3 bulan deh, 3-4 bulan gatalnya baru mereda, itu sesuatu loh. Iya. Sesuatu. Tapi kayaknya saya memposisikan diri kayak gini deh Mas Bibi. Kayak saya setelah menerima hasil PA itu kayak punya second chance gitu loh. Kayak diingetin gitu loh. Oh, mungkin kalau saya nggak dapet kayak gini tuh saya ngawur, pola hidupnya tuh benar-benar memang ngawur.
saya tuh suka olahraga itu saya tuh rajin banget dari SMA, jadi memang nggak pernah overweight, dan badan saya merasa sehat, nggak ada keluhan apa-apa gitu. Tapi ternyata tuh menyimpan berbagai penyakit, dan mungkin itu mulai keluar satu-satu gitu loh Mas Bobi. Terus yang titik baliknya ini tuh, yang CA ini tuh bener-bener kayak pengen nebus dosa ya, soalnya zaman sebelum KF itu benar-benar semua dimakan. Saya tuh nggak ada makanan yang nggak saya doyan, semuanya tuh doyan, dan saya tuh maksudnya tergantung banget sama karbo ya. Saya tuh bisa nggak makan, tapi saya harus punya cemilan gitu loh, kayak biskuit. Dan saya merasa itu tuh nggak dosa. Bahkan setelah saya CA pun, saya tuh merasa makanan saya tuh ya ini nggak yang bukan proses food yang ada di kaleng, yang diawetin, yang fast food gitu, tuh udah merasa baik-baik saja. Misalnya ngerebus singkong, atau ngerebus kentang, atau makan telur ayam kampung. Kalau telur horen itu saya anggap, aduh ini aku bisa melunjak-lunjak nih, kayak gitu loh. Sampai setitik, sampai sejauh itu loh insecure-nya. Nah, kayak makanan-makanan yang pewarna, pengawet, apa macam-macam, terus MSG, kayak ngerasa bersalah banget gitu kalau makan itu. Tapi setelah nemu KF ini kan jadi belajar terus, kok ilmunya tuh logis, dan emang ada penelitian ilmiahnya gitu loh. Jadi saya tuh percaya. Terus ditambah testimoni. Terus kalau sebelum benjolan itu sih pasti masih ada benjolan belum hilang itu, masih ragu sih, masih ragunya itu masih ada lah, tapi tetap mantap. Cuman ada sedikit keraguannya, aku kusem gini sampai kapan, soalnya kan ini ya dibully ya saat kanan kiri, dan bisa aku jadi tuh, dukungan dari keluarga bisa ditarik itu sempat kepikiran itu pasti. Beberapa sih keluarga gitu, tapi banyakan yang mendukung sih Mas Bobi. Tetap mendukung ya. Bahkan suami saya tuh tadi ya kan di KF di 6 bulan itu kan tetap aja masakin itu kan, soalnya dia nggak KF. Terus lihat perubahan saya yang tetap fit gitu kan, kayaknya enak banget ya. Enak banget ya kamu ya. Gitu. Padahal sih masih kusum banget. Iya itu. Celana aja masih kedodoran semua. Justru malah dikuatin dari orang lain ya. Iya. Terus benjolannya udah hilang ya waktu 6 bulan. Terus suami tuh, aku mau KF mulai tanggal 1 gitu. Jadi 6 bulan itu langsung ditemenin, jadi asik banget ya tambah. Wah, berarti keluarganya Mbak Priska itu ngamatin tuh. Ngamatin. Selama 6 bulan itu, walaupun Mbak Priska sibuk dengan pergumulannya kapan ini reda segala macam, tapi ternyata keluarga mungkin bisa melihat enggak kok, memang belum mereda, tapi bisa melihat perubahannya yang mungkin Mbak Priska nggak sadari gitu. Wah, luar biasa. Terus ikutan KF deh suaminya. Jadi saya KF 6 bulan sampai 6 bulan dia baru setahun gitu. Selisih 6 bulan aja. Padahal enggak diprovokasi kan? Enggak, saya enggak pernah promo ke orang lain sih. Kalau tanya baru saya jawab. Ini menurut saya baik ya. Kalau baik saya mau share kalau memang mau mendengarkan. Nah, lanjut Mbak, lanjut. Ya. Setelah nodul hilang, terus KF, suami juga sudah KF, terus apa lagi nih? Ya, terus kan KF-nya makin enjoy ya, waduh nodulnya hilang nih, udah tuh kan, tapi kusumnya itu, kusum kurus kan, aku dari berat badan 42 aja, tinggi 150 cm kira-kira, emang kecil. Terus tambah KF kan jadi 36,5 Mas Bobi, coba bayangin. Kayak tulang sama kulit. Terus pipi itu udah
Gini loh. Kempot ya. Bener-bener. Terus saya tuh mau pakai, kan saya kan jarang keluar rumah ya, mau punya baby ya. Jarang pakai lotion gitu kan memang. Tapi itu kulitnya tuh emang kering, hitam kusam gitu loh. Nah, terus habis itu saya mulai mencari solusi gimana ya caranya. Terus yang mulailah pakai lotion kayak gitu. Nggak ngefek. Nggak ngefek. Baru mulai KF 1 tahun lebih baru pergumulan mulai lagi itu ya. Mulai agak naik berat badan, dan karena saya suka olahraga, jadi saya tuh dari awal KF tuh emang misinya. Nah, ini mungkin misi yang salah ya, kurang tepat gitu. Ini gini, baru gabung sok tahu gitu kan, sok tahu gitu. Pokoknya tuh kalau KF CA pangkas GDP gitu kan, serendah mungkin tuh bayangin. Jadi tuh saya tuh cek GDP itu seminggu sekali, dan kalau hasilnya itu 75 ke atas saya stres. Terus pokoknya aduh aku nih menggeliat loh, aduh. Terus olahraga karena benar-benar underweight waktu itu dan jadi keprihatinan banyak orang. Iya. Akhirnya olahraga. Terus saya tuh karena sisa-sisa insecure saya masih ada itu, saya tuh nggak gabung sama grup CA, Mas Bobi. Takutnya tuh dengar pengalaman teman-teman yang di grup itu, jadi serem sendiri. Jadi saya nggak mau. Saya pokoknya sehat, jadi nggak mau gabung sama grup. Menjaga insecure-nya ya. Karena kan saya tahu batasan saya kira-kira Terus saya tapi saya bukan berarti enggak cari tahu juga. Saya tuh KF-nya tuh benar-benar didukung sama warrior-warrior yang udah duluan. KF tuh benar-benar share with love beneran kalau ini. Padahal enggak kenal, enggak tahu, usianya juga jauh, maksudnya enggak kayak temen gitu kan. Tapi saya kayak nemu keluarga baru. Jadi tuh saya ini ya daftar orang yang di Japri itu, kalau yang pengen jelasin yang fisiologi itu kan saya nggak berani sama Mas Tio ya. Saya sama Mas Bobi. Soalnya jelasinnya awam. Terus kalau curhat sambat gitu kan, ya itu sama Ciang ya kan. Sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Dan mereka tuh nggak pernah nolak loh Mas Bobi. Yang kayak masalah, kebetulan kalau sama Bu Daniel itu karena saya senang baking, jadi kita cerita tentang baking plus psoriasis karena ternyata, nah ini dia nih, ternyata saya itu punya juga psoriasis yang sebenarnya sudah lama dialami, cuman kan taunya apa kayak ketombe gitu kan ya, nggak nyadar itu tuh psoriasis. Jadi autoimunnya curhatnya sama Bu Nano, terutama tentang psoriasis dan juga telasma. Dan lagi banyak ya penyakitnya ya. Gudang. Terus nanti saya cerita yang itu soal itu sendiri. Terus ada lagi yang autoimun sama Mbak Handini. Ini lebih ke parenting gitu ya. Juga soal parenting, juga soal psikis ya, lebih ke psikis harus gimana gitu. Terus ada lagi yang sesama CA tiroid nih, ada Mbak Eni yang di Kendal. Itu tapi beliau ini CA-nya harus diablasi. Udah ablasi beberapa kali gitu. Tapi progresnya juga baik. Udah semakin mengkeret CA-nya itu dan semakin nggak berani macam-macam. Nah, terus yang itu. Jadi itu saya tuh terus yang CA itu pernah japri Mbak Ana Sari. Padahal tuh nggak kenal, nggak apa ya, cuman kok lihat testimoninya tuh saya tuh termotivasi, terinspirasi, termotivasi bahwa dia tuh perjuangannya ya oke banget lah, pokoknya saya ngefans lah sama warrior ini beneran.
Terus saya japri tentang kalau CA bagaimana gitu Mas Bobi. Terus saya karena pengen nggak underweight tadi, saya gabung balik lagi ya ceritanya ke ini apa Telegram yang untuk menaikkan berat badan. Nah, olahraga lah di situ siap ya. Lama-lama saya keteteran karena kan ada baby ya, kadang kan rewel. Lama-lama nggak saya ikutin lagi, tapi tetap saya lakuin pakai dumbbell sendiri gitu di rumah olahraga. Akhirnya sih 1 tahun KF berat badan saya naik berangsur-angsur, cuman kulit masih kusam. Waktu itu ya. Tapi berat badan, aduh udah keren nih, masa otot terbentuk gitu kan. Syukurlah. Udah happy. Terus, tapi masalah lain muncul Mas Bobi, jadi yang mulai pipi udah mulai ini kan, udah mulai apa cabi gitu. Keluar santel asma. Surprise lagi. Ada lagi. Ada dulu itu nggak pernah ada santel asma. Wajah tuh baik-baik aja. Adanya tuh yang kayak ini loh, apa sih namanya istilahnya? Yang kayak kutil kecil-kecil gitu loh. Itu juga nggak mengganggu. Terus santel asma mulai tumbuh. Tapi waktu itu cuma di sudut mata sini ya, di hidung. Terus sampai ini saya lakuin terus karena misi saya adalah menekan GDP, saya juga melakukan yang namanya water fasting, tapi cuma 3 hari Mas Bobi. BF3. Nah, sharing aja. Itu kira-kira misi saya sih 1 bulan sekali, cuma ternyata nggak bisa. Jadi kira-kira 2 minggu sekali. Kira-kira sampai sekarang udah 6 kali BF3 lah. Nah itu tuh saya memang baca-baca juga tentang WF itu kayak kemo alami gitu kan. Jadi kan di situ kan kayak autofagi, memicu autofagi, kemo alami. Nah saya semangat tuh WF-nya. Sampai akhirnya di akhir 2020 kemarin, akhir 2020 saya itu kebetulan kan punya gigi infeksi. Nah, terus saya ke dokter ya. Pas belum dioperasi nih, belum diapa-apain. Saya tuh tiba-tiba tuh ngeblank tuh kayak apa? Berkabut gitu loh. Kayak mau pingsan. Gelap. Enggak gelap, tapi berkabut putih kayak bayangan air gitu. Nah, terus saya aneh gitu kan. Ini apa sih? Saya tuh WA Ciang kan yang paling ini kan cepet ya. Kenapa ini banyak itu kami minum ponari gak bawa ponari wong ini di rumah sakit mau cabut gigi ya bawa mod garam gitu ya garam. Kebetulan saya selalu bawa itu amunisi garam IHA gitu. Terus saya terus mendingan. Nah itu pun beberapa kali saya alami, nggak cuma di rumah sakit itu. Kira-kira saya ngeblank gitu tuh ada kalau 5 kali di rumah gitu sambil bersih rumah gitu. Lagi. Tapi saya karena mungkin HC, pokoknya ayam menenangkan diri sendiri kayak gitu. Terus terakhir dibarengi peristiwa itu juga dibarengi dengan kaki bengkak, jadi kayak seleo gitu loh di ankle. Tapi saya tuh nggak kepleset. Terus saya beraniin dulu WA Mas Tio. Mungkin nggak ya Mas kalau asam urat. Nah, kalau kondisi ketosis asam urat ya nggak masalah. Kebetulan saya cek asam urat juga aman, angkanya itu cuman 5, berapa gitu kan. Iya. Terus bingung juga, terus saya pijetin panggil tukang urut. Sembuh sebentar, besoknya bengkak gitu. lagi. Terus biasa itu mengecil sendiri beberapa 1 bulan kemudian mungkin saya waktu liburan pantai gitu sama saudara bengkak lagi, jadi saya pincangan di pantai gitu. Ini tuh kenapa ya kok aneh banget gitu. Terus Mas Tio tuh jawabannya cuma kalau saya tuh curiganya satu deh Mbak, saya nggak beres di tidurnya ya. Nah, kalau itu memang iya Mas Tio alasan gitu ya udah mungkin saya coba bayar tidurnya gitu.
di posisi seperti itu saya tetap masih olahraga karena kan saya memang suka olahraga dan memang udah kebiasaan gitu loh Mas Bobi pagi gitu yang squat gitu squat aja walaupun lagi liburan gitu terus apalagi ya terus kan bengkak habis itu ininya salin telasmanya tambah menjadi-jadi jadi yang di tengah hidung ini nambah muncul di pipi terus di kelopak mata udah tebel banget gitu sampai saya kembali insecure lagi sih udah tambah kan gara-gara KF makannya lemak-lemak soalnya itu kan santel asma itu kan gara-gara kebanyakan lemak gitu terus saya akhirnya daripada pusing-pusing ya harus gimana saya ke dokter di klinik gitu kan akhirnya harus di remove gitu kan cara yang paling bagus ya di remove dengan cara dibakar pakai alat gitu udah lah itu bengkak-bengkak itu saya kirimin foto ke Mas Bobi aduh muka bengkak-bengkak semua terus Mas Bobi jelasin kan bahwa itu tuh ini terus ada yang aneh deh Mas sama saya soalnya saya tuh santel asma tuh curhatnya tuh sama banyak orang loh Mas yang mengalami juga pertama itu Bu Nanul terus Ibu Amita yang mengalami itu terus Mbak Yeni yang KF ngapak itu terus yang satunya lagi Pok Erna tuh mantep banget kan tapi ada satu kesimpulan yang saya dapat kok mereka timbulnya itu enggak nambah-nambah terus gitu jadi cukup nimbul aja habis itu enggak tambah-tambah besar enggak nambah area enggak di sisi lain saya sedang galau banget sama santel asma saya enggak mikirin CA saya kan nggak mikir ke arah sana jadi malah yang penampilan yang saya lihat karena kan kalau cewek biasa lah yang kelihatan gitu kan kayaknya risih gitu loh risih iya langsung terlihat soalnya langsung terlihat terus habis itu psoriasis yang tadinya sebelum KF itu paling cuma di kepala ya di sini di belakang telinga gitu terus setelah KF tuh aman terkendali saya kan nggak pernah berobat hanya saya searching itu tuh ternyata termasuk yang namanya psoriasis gitu dan emang ternyata itu emang psoriasis bukan ketombe biasa gitu terus KF itu aman sentosa gitu kan terkendali nggak pernah pakai salep nggak pernah apa terus pas akhir 2020 itu merajalela itu sampai sekarang loh itu flare-nya terus flare-nya tuh sampai ke ini ya lengan kecil-kecil gitu banyak banget tadinya sebelum KF pun saya nggak pernah kayak gini terus di punggung tuh penuh gitu kan terus di paha kanan kiri itu banyak banget ini lagi sampai sekarang ini nggak reda-reda cuman ya saya pikir kalau udah 2 tahun KF ya terus mau berhenti nggak mungkin banget ya nggak ada solusi lain gitu loh Mas Boy ini kegalauan lagi gitu jadi benar-benar kalau pengorbanan atau up and down-nya itu down-nya itu sebenarnya banyak banget cuman yang saya rasakan juga banyak juga karena KF tuh saya masih bisa beraktivitas normal dan CA tuh kayak status doang gitu loh kayak tertulis doang di kertas gitu loh orang tuh nggak tahu dan ini tuh pertama kalinya saya sharing soal kehidupan saya ini pasca operasi punya tiroid terus tiroid terus ada psoriasis macam-macam gitu baru kali ini nih cerita seru ini mereka tuh melihatnya itu saya tuh baik-baik aja gitu kehidupannya berarti sampai sekarang flare-nya masih ada terus flare-nya masih ada ya terus santelesma masih muncul lagi nggak? Udah signifikan pengurangannya cuman ini nih saya bekas-bekasnya removal nih malah bekas removal masih ya. Iya kan?
ada nimbul keluh juga sih, cuman tadinya juga stres, maksudnya aduh gara-gara tarim itu malah Santel asma hilang, tapi ini tetap tumbuh lagi Mas ya, terus juga malah jadi keloid gitu. Tapi saya pikir-pikir ya sudahlah. WF-nya masih tak, Mbak? WF-nya masih. WF-nya masih nggak? Lebih enjoy. WF-nya masih nggak, Mbak? Terus pas akhir Desember itu kan terus enggak lah. Sudah enggak ya? Jelas enggak. Udah mindsetnya udah berubah sih ya, udah tambah. Oh ya, syukurlah. Tambah ilmu. Iya. Soalnya kalau kondisi kayak gini ditambahi dengan WF, terus Mbak juga masih tidak mengurangi hobi olahraganya, mengurangi ya, baik untuk intensitas ataupun frekuensinya. Nah, itu nanti bisa berpotensi over. Ya kan. Nah, jadi gejala-gejala itu bukannya tertahan atau bahkan berkurang, yang ada malah nambah. Ya kan. Bener. Itu betul. Ya. Makanya kan terus pas sharing itu kan sama Mas Bobi jadi pencerahan. Oh, ya benar, kalau aku yang bermasalah sendiri, yang lainnya udah. Berarti ini ya bukan apa ya? Ini ada yang aneh kan di badanku. Malah kayak gini, kalau misalnya dari awal istilahnya nih, kayaknya gampangnya gini, nggak cocok sama KF lah ya. Dari awal dong, dari awal. Iya, kan, betul. Gitu. Kenapa betul. udah di hampir KF 2 tahun kan bermunculan. Iya. Gitu. Kan sebelumnya terkendali. Sebelumnya kan terkendali cuma di kepala, ya kan? Iya, nggak pernah kemana-mana. Iya. Jadi harusnya kalaupun memang sampai menjalar ke seluruh tubuh sebagai bagian dari healing crisis, harusnya pun tidak berlarut-larut. Contoh kayak kemarin episode keempat Mbak Nanul Singgi kan juga mengalami gitu, dari kulit kepala terus nge-flare ke seluruh badan. Tapi enggak berlarut-larut, cuman berapa minggu habis itu hilang. Sudah nggak muncul lagi. Nah, jadi kuncinya ada di situ. Kalau sampai berlarut-larut itu yang harus dihindari. Gitu, Mbak. Sinyalnya Mas Bobi kayaknya ya ini. Halo? Halo, Mbak. Aku masih dengar suaranya. Halo? Halo? Ya, kita sambil menunggu sinyal ya. Oh, Mbak Friska yang drop. Oke. Kita sambil menunggu Mbak Friska kembali online ya, teman-teman. Tapi sekilas tadi dari apa yang disampaikan Mbak Friska, ya. Nah, ini beliau kembali sudah online. Ya, ini kemungkinan stabil sinyal, enggak apa-apa. Jadi apa yang tadi disampaikan Mbak Friska dari dari ceritanya, jadi mesti dibedakan tuh antara healing crisis atau gejala maladaptasi, ya. Jadi kalau healing crisis itu tidak berlarut-larut, ya, tidak berlarut-larut. Kalau ada yang berlarut-larut, walaupun itu healing crisis, berarti ada sesuatu yang membuat proses itu jadi berlarut-larut. Itu yang harus dihindari, ya. Itu yang harus dihindari supaya apa? Tidak terjadi maladaptasi, ya. Karena kalau maladaptasinya terjadi dan dibiarkan juga, nah itu nanti yang akan terjadi kembali lagi gejalanya muncul, ya kan, bisa berlama-lama, ibaratnya gitu. Halo Mbak Friska, sudah kembali online? Halo. Iya. Sinyalnya sempat tidak stabil nih Mbak Friska, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, aku bersyukur waktu Mbak Friska sempat japri ke aku, terus kita juga telepon-teleponan. Karena aku memang biasa kalau ceritanya cukup aku lihat ini waktu di japri, wah ini kayaknya panjang nih.
kalau dijelasin kayak Mas Tio gitu lewat Japri lagi balik, belum tentu ini udah. Kalau aku biasanya aku telepon lewat WA. Jadi dari situ aku baru kenal sama Mbak Friska, ya kan. Oh ternyata karakternya begini. Nah setelah tatap muka ini jadi makin makin tahu. Memang insecure tapi tidak apa-apa. Nah, jadi yang waktu itu aku tangkap memang gejala overstress. Jadi awalnya dari mindset itu tadi berusaha sembuh dengan pokoknya gula darah berusaha supaya CA tiroidnya nggak kambuh lagi dengan mindset pokoknya gula darahnya harus tetap rendah serendah mungkin ya serendah mungkin. Nah, jadi kadang-kadang karena punya mindset itu jadi langsung kepikir kan udah kalau gitu berarti mesti puasanya makin panjang ya kan. Iya. Terus olahraganya diintensifkan supaya apa? Angka GDP-nya bagus. Angka GDP-nya membuat aman, membuat secure ya kan. Nah, tapi jalan ini sebenarnya nggak salah, logikanya sih benar, logika awamnya. Tapi tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu efeknya. Kalau stress sistemnya masih mampu, ya betul terjadi efek healing nantinya. Tapi kalau enggak, nah itu nanti bisa senjata makan tuan nih berarti. Iya. Nah, jadi waktu aku sudah gali, oh ternyata WM, aku bilang stop, ya kan. Kemudian pokoknya segala sesuatu yang waktu itu aku rasa itu menambah stres sistemnya Mbak Friska, itu aku langsung stop, ya kan. Termasuk misalnya VCO, kan udah 2 tahun, ngapain masih harus VCO, ya kan. Gitu. Karena bukan berarti aku menolak manfaat VCO, karena jangan sampai konsumsi VCO itu malah menurunkan kembali sinyal lapar yang sudah muncul. Nah, jadi kalau tubuh stres itu kan salah satu sinyal alaminya untuk mengcounter adalah lapar karena mau relax, ya kan. Nah, kalau pada saat laparnya muncul malah tambah dimasukin VCO, kayak malah diabaikan, kayak malah diredam. Ya kan. Nah, makanya aku suruh stop. Bukan aku menafikan manfaatnya, tapi di kondisi ini beda. Ya. Nah, kemudian juga kopi atau teh hijau juga aku suruh stop, ya kan. Iya, soalnya doyan banget. Nah, doyan banget ngopi gitu. tiap pagi. Nah, itu. Nah, kopi itu memang diperbolehkan, tapi harus paham juga fisiologinya. Sederhananya itu kopi itu kan mengandung kafein. Jadi kafein itu memicu adrenalin kalau sudah di dalam tubuh. Nah, adrenalin itu bagian dari stress system. Nah, jadi kalau banyak minum kopi artinya kamu akan memicu banyak adrenalin di badanmu. Nah, sama halnya dengan banyak olahraga juga memicu adrenalin, ya nggak ada bedanya. Ini nekat banget ya Mas Bobi. Nekat banget. Nggak apa-apa. Memang nggak ada perjalanan yang nggak ada error. Jadi journey setiap orang menjalani KF itu tidak ada yang mulus dari kesalahan. Bukan berarti itu tidak baik, ya justru kita belajar dari kesalahan. Makanya seperti tadi Mbak Friska bilang, kenapa berasa kayak keluarga, ya memang begitu. Coba bayangin kalau misalnya sendirian, nggak tahu siapa yang mesti ngingetin, ya kan. Terus kalau udah salah, makin bingung, ya nanti mesti gimana. Nah, nggak kebayang tuh. Untung ada Mami Ci Anggela ya kan yang bisa ditanyain terus. walaupun ya masing-masing kayak senior itu kan punya keterbatasan berbagi menurut pemahaman mereka. Ya, nah jadi aku ya bersyukur Mbak Friska itu tetap haus punya banyak referensi. Mbak Nanul yang narasumber episode kemarin ditanyain tentang psoriasis, kemudian Mbak Eni ya kan yang sama-sama punya tiroid ya kan, terus Mbak Yeni ya kan ya juga di Ngapa itu. Aku senang, maksudnya itu memang perlu, tapi itu nggak bisa dipaksain, harus dari diri sendiri yang haus.
ya kan? Iya. Kadang-kadang banyak loh yang masih berpikir, Mas, aku punya riwayat ini, ada ndak yang sukses? Ya, kita kasih sih bisa. Tapi pertanyaannya kembali, ketika sudah tahu testimoni, bisa ndak kayak Mbak Friska seperti ini? Mengambil langkah. Terus menjalani 5-6 bulan dalam pergumulan, mencari cahaya. Oh, ini membaik nih. Ternyata dapat cahayanya malah dari orang terdekat, suami sendiri. Aku mau KM dong, aku lihat kamu lebih fit. Katanya biar pantas jadi suaminya gitu. Oh lah. Kan dia kan lihat di grup FB kan, kalau itu kan transformasinya itu kan keren-keren ya Mas Bobi. Lihat saya kan kusem kuyuh gitu, kenapa masih mau? Oh. Masih mau ikutan maksudnya. Oh masih alah. tertarik gitu. Tertarik estetika ya, tertarik estetika. Ya kan dulu badannya agak gede, sekarang udah ideal, udah senang banget perutnya, udah ini. Sekarang sama suami udah saling senyum-senyum dong berarti. Iya, dia juga udah melalui masa kusam dan kuyu kan. Syukurlah. Oh ternyata iya ya. Oh iya lumayan loh, udah nggak kerut-kerut loh jarinya. Terus itu Mas Bobi, selain suami kebetulan nih mungkin karena juga pengen mensupport saya ya kan, mungkin nemenin gitu ya. Awalnya nemenin gitu biar makanya tuh bisa barengan. Itu ibu saya juga ikut 1 tahun. Syukurlah. Ibu saya tuh sebenarnya nggak ada permasalahan berarti, cuma dulu pernah punya miom. Itu miomnya udah diangkat ke rahimnya, jadi udah selesai gitu kan. Cuman masalahnya hipertensi, terus kolesterol gitu-gitu, badan sakit, tiap malam tuh pusing. Nah, terus akhirnya memutuskan untuk ikutan KF juga. Saya jalani 1 tahun, ibu saya ikutan. Ibu saya ikutan kan belum ya juga kuyu-kuyu juga gitu kan. Iya. Terus banget, terus diprihatinin orang juga sama yang kayak saya alamin, tapi ibu saya cuek aja gitu. Cuek. Sekarang berat badannya udah lumayan, pipinya udah mulai berisi, cuman maksudnya belum seger banget belum, cuman yang masalah ini hipertensi. Hipertensi aman ya kan. Kalau cek kolesterol hiperkolesterol atau high gitu nggak apa-apa gitu dia. TG-nya rendah enggak? Kalau TG saya belum tahu. Sesekali cek. Cuman kan hanya cek di itu kan di apotek terdekat. Terus pegel-pegel di sini hilang. Terus kan belakangan kan ibu saya ini ya karena udah masuk masa pensiun, jadi itu waktunya yang paling senggang. Jadi ada saudara yang sakit gitu, ibu yang ini kan yang rawat. Ke rumah sakit tuh biasanya kan naik lift ya, naik tangga dia. Naik tangga, wah saiki aku wis ora lara, dengkulku munggah cepet gitu. 60 tahun loh. Buset. Oke. Habis ibu saya masih ada lagi nih yang tertarik Mas Bobi, ada bude saya sama sepupu saya. Jadi tuh di rumah di Semarang tuh yang berKF tuh ada 5. Ya, ibu, suami, bude dan anaknya berlima gitu. Terus selain tante saya yang di Cimahi itu juga bagus sih progres kesehatannya. Saranku satu, tetap kelola itu yang beban stress system. Jadi selalu ingat yang namanya ketosis itu tidak anti stres. Jadi jangan berpikir kalau sudah ketosis, enggak mungkin stres ya kan. Aku enggak ngomong stres psikis ya. Jadi enggak bisa ngalamin namanya overstress. Sangat mungkin. Ketosis itu cuman dikasih modal. Aku kasih gambarannya gini. Kalau Mbak Friska ini enggak ketemu KF, ya kan, enggak ketemu keto, ngebayangin itu waktu mau recovery aja dari operasi, ya kan. Kalau tanpa ketosis itu kayak gimana? Kalau enggak makannya
Yang tadi Mbak Friska bilang nggak terlalu talk chair, ya kan, nggak terlalu berdampak. Itu semua kan bagian dari upaya untuk menurunkan tingginya stres akibat pasca operasi kah, atau dari CA tiroidnya sendiri, atau nanti pada saat psoriasisnya lagi kumat. Nah, itu. Jadi stres itu tidak berarti pilih-pilih. Kalau ketosis tidak mungkin, sangat mungkin. Cuman dikasih modal aja, dikasih ini loh. Kamu udah perlu ngalamin stres karena apa? Kamu bisa ngakses tangki bensinmu sendiri. Jadi di saat lagi ketosis, kamu nggak usah pusingin makan supaya dapat energi, kamu nggak usah pusingin harus ngasup sesuatu yang supaya dapat energi dari luar, tapi tubuhmu sudah bisa swasembada sendiri sementara. Nah, tapi modalitas ini tetap ada batasnya. Nah, jadi kadang-kadang orang kalau merasa, aku sekarang udah bisa puasa panjang ya, aku tetap fit ya, walaupun belum makan. Nah, kadang-kadang jadi lupa diri. Lupa dirinya apa? Wah, besok aku mau puasa lebih panjang lagi, mau lihat seberapa lebih powerful-nya lagi, seberapa lebih super ketosisnya lagi. Nah, itu yang kadang-kadang kalau nggak bijak bisa over. Nah, pada saat modalnya habis, langsung deh minus, pilot. Karena yang di dalam tubuh udah habis, ibaratnya begitu. Nah, jadi jangan sampai keluarga yang tadi Mbak Friska tertarik, ya kan? Nah, itu mesti di manage beban stresnya, ya kan? Makanya setiap amunisi yang diperbolehkan di KF itu semua ada fungsi. Bukan berarti nggak boleh ngambil manfaat teh hijau, manfaat VCO, manfaat apalagi itu yang kefir atau ini, tapi semua ada fungsinya. Semua ada fungsinya. Nah, kalau fungsinya sudah tercapai, pilihannya sudah boleh untuk di skip, kecuali kalau mau ngejar manfaat. Nah, balik lagi ngejar manfaat ini dikembalikan lagi fisiologinya sudah dapat belum gitu. Karena nanti akan berbicara banyak di situ. Ya. Aku justru menghindari TFH ini jangan terlalu teknikal. Nanti keriting semua. Oke. Ini aku tadi sedikit nyimpen tadi Mbak Friska sempat cerita tentang masih punya baby, ya kan, waktu menjalani KF. Boleh dong Mbak cerita tips-tipsnya, ya kan, terutama ini buat beberapa yang japri ke aku juga mengeluhkan tentang aku lagi ada baby, apalagi mungkin dia single mom ya, single bukan single mom dalam arti cerai, enggak. Dia sendirian yang harus ngurus rumah tangga, ya kan. Full time mom, Mas, kayak full saya. time mom ya, full time mom plus anaknya lagi baby ada 2 atau itu lagi. Nah, ini mungkin Mbak Friska bisa berbagi tips-tips yang praktis, ya kan, seperti apa solusinya untuk bisa tetap menjaga ber-KF, terutama dari menjaga beban stres sistemnya. Monggo Mbak. Ya, kalau saya kebetulan kan memang sebelum KF itu kan baby berarti udah, maksudnya nggak kecil-kecil banget ya, baru saya KF itu anak saya baru mau 2 tahun. Gitu. Jadi ya masih ini apa ya, udah jalan kan ya kemana-mana. Udah jalan ya. Maksudnya dia lagi kepo-keponya pegang ini itu. Jadi saya prinsipnya kalau pas adaptasi KF ya, pas 2 minggu pertama itu kan lemas ya. Jadi saya nggak terlalu, pokoknya fokus saya sama anak gitu, yang kayak pekerjaan rumah bersih-bersih, nyuci gitu udah nggak saya pikirin banget. Harus dikorbanin ya. Padahal saya tuh perfeksionis ya, jadi nyuci tuh harus tiap hari. Nah, ini contoh bagus ini, seorang perfeksionis bisa melepaskan prinsip terbesar ya. Soalnya saya jadi keteteran sendiri, pusing sendiri. Iya. Suami kan ini ya tugasnya, dia kan
teknisi ya, jadi tuh keliling, tugasnya tuh satu Indonesia Raya, jadi maksudnya kadang-kadang dia tuh bisa kemana gitu kan. Jadi benar-benar di rumah sama anak berdua, nggak ada yang bantu-bantu siapa. Jadi nyiapin refill, nyiapin sendiri. Kalau pagi bikinin sarapan suami 6 bulan pertama itu. Tapi juga nggak merasa berat sih, karena balik lagi sih, kalau saya udah ini loh, udah dikasih kayak nemu secerca harapan dengan KF. Iya. Terus gratisan kan itu. Protokol itu kan gratis banget kan, nggak ada bayaran apa-apa. Terus juga nggak ada yang paksa kamu ikut KF kan. Ikut aja sendiri. Terus akhirnya kalau saya nemu kesulitan, misal saya lagi pusing-pusing, lemes-lemes, ya udah nikmatin aja. Tapi kalau misalnya kebangetan, artinya saya dalam kondisi yang nggak kuat, saya kan bisa minta tolong ke ibu saya. Atau walaupun kita memang beda rumah, Mas Bobi, maksudnya saya benar-benar di rumah tuh sekeluarga sendiri sama anak sama suami gitu. Jadi saya kalau misalnya situasi kayak gitu, ya udah saya turun, saya bawa barang-barang, naik Gokar apa naik Grab gitu, karena kan nggak berani bawa sendiri sama baby itu, saya belum berani kayak gitu. Jadi melepaskan yang lain, kalau baby udah nggak bisa, harus diawasin soalnya. Iya, itu prioritas utama ya, prioritas utama. Kalau tidurnya bagaimana, Mbak? Kalau masalah tidur? Kalau tidur itu memang, ini nggak tahu ya, karena ini pengalaman pertama saya punya anak. Itu memang dari anak bayi, dari lahiran itu udah nggak pernah beres tidurnya. Gitu. Jadi walaupun dia baby itu kan waktu baby banget, itu memang saya tuh sebelum KF, jauh sebelum KF itu saya mulai kuliah itu memang terkendala di tidur, karena kan saya kebetulan kan saya sekolahnya di arsitektur. Jadi sering banget begadang. Bahkan sehari itu paling tidur 3 jam. Itu aja nggak berkualitas banget. Itu kalau pas masa tugas. Kalau nah kebetulan saya itu nggak bisa yang nyaur tidur siang gitu loh, kesusahan. Jadi kalau udah pagi tuh mentok-mentoknya jam 7, jam 8 tuh tetap kebangun, walaupun mulai tidur jam 4. Akhirnya kan nggak kebayar gitu. Sampai kerja udah lumayan lah ya, nggak terlalu seberat ini. Nah, balik lagi punya baby, itu udah tidurnya itu udah, dia tuh nenen tuh 1 jam sekali loh, nenennya tuh kencang banget. Terus sampai dia udah nggak nenen, udah berhenti masa asinya 2 tahun itu, mulailah. Tapi bukan berarti tidurnya langsung bisa nyenyak juga kan, ini ya pipis. Karena saya tuh ya itu kan idealisme saya ya, jadi nggak kebiasain anak pakai pampers gitu loh, Mas Bobi. Harus saya ada timingnya gitu kan, dipipisin. Nah itu emang repot banget dan bikin kualitas tidur saya nggak. Walaupun anak saya sebelum umur 4 tahun itu memang dia toilet trainingnya oke banget, udah nggak ngompol, udah kayak gitu. Udah sekarang tuh udah jarang banget pipis ngompol di malam hari gitu, udah jarang banget. Jadi kualitas tidur yang sekarang ini jauh lebih baik. Tapi tetap melewati masa-masa itu ya, perjuangan itu ya. Iya itu, waduh, tidur pokoknya berantakan banget. Dan itu kan siang. Jadi waktu itu berarti Mbak Priska pas anak tidur ya ikut tidur ibaratnya gitu ya. Kalau itu kan teorinya siang. Teorinya gitu. Enggak juga tapi. Gila, terus yang nyuci siapa? Yang nyiapin makan siapa dong? Tapi waktu kalau gitu waktu itu berarti ya masih lumayan babak belur ya, maksudnya karena tidurnya kurang, gejala juga masih mungkin agak lama gitu. Tapi kan nggak nyadar ya, kirain aja. Kirain ya udah, pokoknya aku malam bisa tidur, pagi udah harus bangun gini. Terus siang katanya kan kalau siang anak tidur ya ikut tidur waktu istirahat. Tapi itu jarang banget bisa.
Kalau anak saya tidur, me time saya kan kalau pas anak tidur ya, anak saya tuh kebiasaannya tuh memang gampang kebangun, masih ketika gitu. Dari baby tuh kalau orang Jawa bilang tuh tengen. Iya, iya. Gampang kebangun. Jadi taruh barang plastik gitu aja bangun, nah, sampai sekarang. Jadi emang itu yang membuat saya. Jadi saya kalau anak tidur saya cukup santai-santai gitu, itu udah me time banget. Ya, itu berarti pesan dari Mbak Friska ya. Jadi benang merahnya sama, memang harus harus bisa memprioritaskan buat apa yang terpenting, nggak bisa semuanya kalau enggak nanti badannya yang kalah kan. Nah tadi dikasih tipsnya tuh lagi anaknya tidur, kalau bisa tidur ya syukur, kalau enggak minimal dibawa leyeh-leyeh, ibaratnya gitu. Itu udah refresh kan kayak gitu, maksudnya nggak harus terlelap. Betul. Nah itu penting itu, karena banyak yang apa ini bingung gitu loh. Nah ini contohnya bagus nih Mbak Friska, ya kan, suami sering pergi, ya kan, sendirian di rumah, super mom banget ini, berarti full time mom. Untung bukan pas baru lahir juga, tapi ya itu juga kadang-kadang aku temuin sih yang baru lahir juga, terus waduh kasihan juga bangun tengah malam ya kan. Iya kalau baru lahir emang babak belur emang semua. Tapi kan tidak sendiri ya, pasti nanti moga-moga aku juga nanti akan ketemu narasumber yang bisa berbagi tips-tips praktis itu ya. Tapi benang merahnya sama, harus memprioritaskan apa yang terpenting buat badannya sendiri. Ingat, kita sebagai orang tua, Mbak Friska juga sebagai ibu dari anaknya, harus memprioritaskan untuk hari ke depannya besoknya. Jadi kalau badannya nggak diprioritaskan, harus ingat ke depannya itu masih panjang hari itu. Ya kan? Tapi termasuk hebat loh, maksudnya badannya masih sanggup untuk bisa menahan stres itu. Ada yang udah nggak sanggup sampai, waduh, kadang-kadang kasihan gitu kan. Bersyukur sih Mas Dodi, bersyukur. Jadi itu kayak tanda-tandanya itu menurut saya tuh di estetika sih ya kalau saya muncul gitu kan, psoriasis, terus santai lasma gitu. Tapi sih bersyukur gitu, karena itu mungkin cara Tuhan ngingetin tuh lewat itu. Kalau lewat hal yang nggak kelihatan, bisa di dalam badan itu kan aku nggak akan aware gitu kan. Tapi kalau ini di mukamu nih, rasain kan gitu. Coba cari tahu tuh kenapa tuh gitu kan. Iya, itu memang sejalan dengan yang selalu Mas Tio bilang, sakit itu ingat. Nah, tapi bukan ingat melulu makanan. Ya, jadi kalau makanan itu sudah lumrah, tapi ingat apa ya yang kira-kira mungkin over yang sudah dilakukan. Ada satu yang japri aku itu, dia alarm over stresnya itu telinga berdenging, Mbak. Nah, dia memang dulu punya riwayat itu, tapi aku nggak bilang itu HC, karena aku lihat pattern-nya, kan dia sering japri juga sama aku, sering teleponan. Dia selalu bilang kalau misalnya begitu agak kecapean sedikit, itu dulu yang muncul. Telinga berdenging itu. Kadang ada yang cuman suaranya doang, ada yang sampai sakit banget. Nah, sekarang dia sudah bisa menentukan eskalasinya. Nah, itu jadi kayak alarm buat dia. Jadi kalau dia udah ada dingin gitu, wah dia udah tahu ini berarti over nih. Apa overnya nih? Bisa jadi engsinya, bisa jadi kerjaannya. Gitu. Dia langsung berusaha relax gitu. Gitu. Awal-awal lebih peka. Jadi khusus di orang ini yang japri aku, dia sekarang punya selain alarm karbo, dia punya alarm overstress. Bagus banget itu. Nah, makanya dia juga single parent, ya kan. Dan waktu itu Mas Tio saranin cuti dari kerjaannya, dia nggak bisa karena satu faktor ke ekonomi yang membuat dia harus tetap kerja. Nah, cuman aku bilang, Mbak harus minimal, ya kan, harus minimal banget. Tetap harus diutamakan. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa stres sistemnya itu sangat terkait. Tapi karena ini kan nggak bisa cuti, ya sudah nggak apa-apa.
Tapi Mbak harus coba Mbak perhatikan, bandingkan pada saat Mbak agak rileks, lebih banyak rileksnya, pasti gejala-gejala itu menurun semua. Gitu. Nah, cuman ya mungkin dia karena ada engsi, kadang-kadang suka nanya, begitu muncul lagi berulang-ulang, kan menemukan pattern itu kan nggak bisa langsung ya. Menemukan polanya itu nggak bisa langsung. Jadi Iya, berapa kali itu heboh dulu, maksudnya berapa kali heboh, nelpon aku terus, Mas ini gini, ngalamin gini ini kenapa ya, kenapa? Ya aku ulang lagi, ayo apa yang hari ini sudah dilakukan. Nah, sampai pada titik dia merasa, tapi aku nggak capek loh. Walaupun nggak capek kan tubuhnya yang jujur. Iya. Tubuhnya yang jujur. Ya, kan? Nah dari situ dia bilang, oh iya ini berarti kayak alarm. Ya iya betul. Alarm overstress aku bilang. Iya, sejak peristiwa akhir 2020 itu pun aku juga lebih peka sama tubuhku sendiri. Jadi kalau misalnya kan pernah tuh waktu itu kan berkebun, maksudnya Sabtu Minggu tuh kan suami di rumah, mau belanja, suami terus beres-beres taman gitu kan nggak terasa, suka nanam-nanam gitu kan gitu. Nanamnya tuh di tanah, jadi kan harus harus dalam gitu kan. Ya, kan butuh tenaga ya. Udah gitu kejemur lagi. Pikirnya sambil berjemur gitu. Udah melewati masa itu gitu loh. Sudah oke, sudah kuat puasa lagi, sudah nggak lapar-lapar. Mulai itu langsung terus loh kok gini lagi? Langsung Apa yang muncul? Yang itu tadi berkabut-kabut itu. Oh, berkabut-kabut. Aku bilang sama suamiku, oh no, kok aku kabutan terus gini yo? Iki kok ngene meneh yo? Terus iki larano mangan ngono goreng endok. Goreng telur gitu. Aku wis fine wae, ora ngeles juga. Kono lho, bukono mangan dok gitu. Disuruh gitu. disuruh saya goreng telur, makan sambil duduk gitu. Terus sambil tiduran, rebahan gitu. Terus yo fine. Hilang ya. Ya itulah. Oh ternyata tuh aku butuh makan. bukan butuh makan, butuh relax. Iya, sebenarnya kan gitu, Mas Bobi itu ada bercandaan sama suami. Oh betul makan. Terus sambil makan sambil bilang sama dia, maaf ya, aku buka dulu. Iya, enggak apa-apa. Kadang-kadang yang sudah kondisinya overstress gitu, ada yang memang tak saranin enggak usah puasa. Terus sampai tak kasih catatan. Kalau misalnya berasa laparnya tengah malam, makan enggak apa-apa. Kadang-kadang tak gituin. Kan itu di kondisi khusus ya, maksudnya sampai yang aduh ini kok gejalanya udah over banget ya kan. Kadang-kadang tak suruh begitu. Karena aku nggak yakin kalau misalnya dikurangi jam puasanya menjadi 14 jam misalnya atau 12 jam. Kadang-kadang karena mungkin gejalanya sudah over banget, bebannya sudah overload, permendekan puasa itu malah nggak terlalu ngefek. Bukan berarti aku meniadakan saran-saran dari Mas Tio. Kalau Mas Tio kan beliau terbatas untuk menggali, ya kan. Nah, tapi benang merahnya sama. Beliau kalau dari yang puasanya udah kepanjangan, udah terbiasa omat misalnya, 1 hari sekali makan, ya diturunin jadi 16/8. Itu enggak salah, betul. Tapi kalau 16/8 masih gejalanya muncul, ya kadang-kadang tak nolin sekalian, nggak usah puasa sekalian, gitu. Nah, begitu tak suruh enggak puasa, terus ada yang nanya, loh Mas, kalau misalnya tengah malam lapar gimana? Nggak apa-apa makan, aku bilang gitu. daripada nanti mikirin, oh ini masih puasa, enggak, udah ikut. Maksudku aku menyarankan itu supaya kembali mengenali sinyal-sinyal alami tubuh, ya kan. Ya, walaupun sinyal alaminya rada nyeleneh, maksudnya munculnya kok tengah malam, ya udah diikutin dulu sambil nanti seimbang lagi ibaratnya. Toh kan bukan untuk selamanya bangun tengah malam untuk makan, kan tidak. Ibaratnya gitu. Nah, jadi ya bersyukur Mbak Friska, walaupun sekarang flare-nya sudah menurun kan sekarang? Sudah menurun. Oh
nggak tambah parah tapi nggak berkurang juga. Jadi Intensitasnya masih sering muncul nggak? Masih sering muncul nggak? Itu tetap sih Mas, nggak. Tetap. Jadi misalnya tetap ada gitu loh. Jadi nggak yang tambah parah banget gitu enggak, tapi tambah area gitu loh. Jadi tadinya kan di kepala aja, terus sekarang di punggung tuh tadinya cuma 3 titik. Sekarang udah males ngitung soalnya udah banyak. Aduh. Ya, saranku tetap sama, ya kan. Jadi satu, meminimalkan itu tadi puasa sama aktivitas, ya kan. Nah, kalau 2 ini sudah diminimalkan, tapi masih muncul, nah, sorry to say, ironisnya cuma 1, psikis, nggak ada lagi. Nah, itu memang PR sih. Nah, itu dia. Nah, patokannya kalau itu sudah mulai membaik, biasanya apa? Tensi kembali normal. Terus tidur jarang kebangun. Itu udah mulai Mas Bobi. Nah, syukurlah. Yang kemarin-kemarin kebangun 3 kali itu sekarang bangun subuh. Ternyata udah subuh. Syukurlah. Itu berarti kan kualitas kan berasa juga kan. Kualitasnya itu jauh lebih enak. Nah, tidak apa-apa itu dipertahankan. Nggak usah dikejar, tetap mengejar. Maksudnya jangan dikejar berusaha tidur nyenyak. Patokannya itu selalu kuncinya relax dulu supaya bisa tidur. Ya. Jadi bukan, wah aku mau tidur cepat, buru-buru ngabis dari aktivitas, buru-buru mandi, buru-buru masuk kamar, mendekam di situ, lupa relax ya, nggak tidur malah. Malah tegang. Iya, malah tegang. Relax dulu ya kan, relax. Relaxnya mau apapun caranya boleh. Dari yang teknik pernapasan, yoga, terapi mandi air panas, air dingin terserah. Terapi ketawa juga boleh ya kan. Jadi bebas, tapi kuncinya relax dulu. Kalau sudah relax, biasanya nanti lapar juga muncul, tidur pun juga gampang. Gitu. Ya, moga-moga nanti aku dikabari lagi. Kalau misalnya progresnya udah jauh, misalnya jauh membaik, tidur udah enggak pernah kebangun gitu kan. Nah, itu sudah nanti tinggal tunggu waktunya aja sampai nanti itu berkurang sendiri gejalanya. Gitu ya. Oke, terakhir ini kayaknya tadi up and down-nya sudah lumayan seru ya kan. 2 tahun jet coaster ya. Jet coaster, enggak apa-apa. Nah, ini kalau bulian udah pasti sudah juga tadi sudah diceritakan sama Mbak Priska. Terakhir nih Mbak Priska kasih pesan dan saran kepada yang lain ya kan, terutama apa yang kira-kira bisa menjadi pernyataan kunci dari apa yang Mbak Priska alami selama ber-KF, yang kira-kira kalau dibagikan ke orang lain itu akan membantu menguatkan mereka. Kan Mbak Priska udah ngalamin up and down-nya seperti itu ya kan. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Mbak Priska bagikan sebagai statement penutup ibaratnya gitu. Monggo Mbak. Kalau saya sih ini sebenarnya pengingat saya juga ya untuk menjalani KF itu selalu saya ingat-ingat itu. Kalau saya itu kan menemukan KF dan menjalani KF itu kan karena maksudnya tuh sudah ada gejala penyakit gitu ya, sudah ada penyakit gitu, baru memutuskan untuk merubah pola hidup gitu. Nah, kalau alangkah baiknya sebenarnya kalau bisa diputar waktu gitu ya. Kalau belum sakit udah merubah pola hidup gitu kayaknya indah banget ya Mas. Maksudnya kenal Doraemon ya, kenal Doraemon ya. Oke. Terus habis itu juga saya ingat-ingat juga buat saya itu kan saya tuh awal-awal itu mungkin terlalu berharap lebih atau berharap banyak sama KF ini gitu kan. Nah, tapi lama-kelamaan saya jalani KF ini tuh jadi kayak gimana ya, beda penilaian saya tuh beda. Jadi
udahlah nggak usah ini aja, jalanin aja. Toh ini juga nggak ada yang maksa gitu kan, nggak ada yang maksa. Ini murni keinginanmu sendiri, kamu yang dapat manfaatnya. Tapi kalau pas dapat yang nggak enaknya, ya itu konsekuensimu kan gitu. Terus yang membuat saya pengen meyakinkan ke teman-teman mungkin yang baru-baru itu, jangan hanya berhenti berpatokan pada protokol gitu. Protokol KF yang dicetak itu loh. Itu tuh sebenarnya ketika saya menjalani KF itu nggak cukup hanya protokol aja sih Mas Bobi kalau saya. Jadi benar-benar merasakan tubuh sendiri. Ada plus-plusnya. Plus-plusnya itu didapat dari siapa? Dari orang-orang ini loh, satu komunitas yang menyebarkan dengan penuh cinta gitu kan. Tanpa syarat. Dan saya tuh malah belajar dari mereka gitu loh. Yang di protokol tuh mungkin tuh nggak ada. Tubuh orang kan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau misalnya kamu bingung, terus gelisah, ini nggak ada di protokol, ya udah coba cari teman gitu yang kira-kira pernah merasakan, kan bisa tuh kelihatan yang pernah sharing soal ini gitu. Saya caranya gitu Mas Bobi. Terus karena Mbak Friska dulu haus ya, haus mencari. Nggak cukup di protokol itu aja gitu loh kayaknya. Terus juga yang buat ini belum KF atau yang baru mau tertarik tapi belum gitu, sebaiknya sih memang memantapkan hati gitu ya. Jadi kalau misalnya masih pengen makan karbo, nggak usah KF, nggak usah KF sekalian gitu. Tanggung, soalnya takutnya kalau misalnya KF itu nanti kalau misalnya cheating karbo, saya tuh nggak pernah cheating karbo ya. Kalau kacang tadi saya akui, tapi kalau karbo tuh amit-amit bener, saya udah sama sekali nggak. Dari KF pertama tuh saya nggak pernah cheating karbo itu. Karbo berat, cheating berat. Maksudnya kategori gitu, paling itu mete. Dan itu udah saya telan. Terus juga saya kalau misalnya udah terjun di KF ya konsisten gitu kan. Terus kalau KF tapi masih pengen nyuci karbo itu takutnya malah nanti kasihan tubuhnya gitu loh, komplikasi. Ya tubuhnya yang paling jujur, ibaratnya gitu ya, tubuhnya yang paling jujur. Jadi aku paham mantepin hati dulu. Makanya saya nggak pernah promoin terlalu ini tuh gini nih. Tapi kalau misal udah ada yang tanya, saya jelasin dulu. Ini aliran apa kan? Bercandaannya aliran sesat. Aliran sesat. Bener mampu gitu kan? Malah yang tanya loh, oh aliran sesat ini berarti nggak bener. Terus baru saya jelasin kan, soalnya mindset orang-orang di sekitar itu kan memang masih gitu Mas Bobi. Iya paham. Itu nggak sehat gitu kan? Iya sangat. Karena mereka hanya melihat makanan. Makanya dibilang aliran sesat soalnya begitu udah dijalanin dan dipelajari, bukan diajarin makan apa, malah diajarin ilmunya. Bingung mereka, aku makan siangnya gimana, pesen di mana? Nggak usah mangan loh, kosong kok mangan. Siap. Keren. Oke, aku nangkep maksudnya Mbak Friska. Nanti aku rangkum. Jadi memang karena seperti tadi Mbak Friska bilang ya dari awal bahwa ini pilihan masing-masing ya. Jadi kalau sudah memilih ya sadari bahwa ada konsekuensi di situ. Konsekuensinya apa? Bukan konsekuensi ditakut-takutin, tapi tubuhmu yang akan jujur memberitahu apa konsekuensi dari menerapkan KF ini. Bukan dalam arti negatif, bukan juga selalu positif, jaminan selalu sembuh, tidak ada. Tapi teman-teman harus sadar bahwa pilihan yang diambil, kalau masih merasa insecure, contohnya Mbak Friska, cari tahu sampai benar-benar yakin, ya kan? Dan juga rekaman video-video TFA sebelumnya juga para dokter itu juga ada yang bondo nekat, bonek, ada juga yang mencari tahu sampai benar-benar paham, ya, sampai benar-benar yakin. Dan itu pun bukan karena kata orang, tapi harus diingat bukan cuma berhenti di situ.
memulai mengambil keputusan menerapkan itu baru satu langkah awal. Nah, masih ada belasan ribuan langkah lagi selama menjalani. Pada saat menghadapi kejujuran dari tubuhnya sendiri pada saat menerapkan KF. Sanggup enggak? Apalagi kalau motifnya cuman berat badan. Nah, mungkin seperti itu ya. Supaya Mbak Friska poinnya langsung dapat. Thank you Mbak Friska. Moga-moga kita bisa segera ketemu kopi darat, ya kan? Oh iya. Kalau ke Semarang kabar-kabar, Mas. Siap Mbak. Tadi aku udah lihat bis-bis itu udah mewah-mewah sekarang, seru-seru. Kayaknya nggak sabar untuk ke sana. Sekali lagi thank you Mbak Friska. Sama-sama. Ya. Teman-teman, TFH hari ini sudah ditutup dengan cakep ya. Statement dari Mbak Friska. Nantikan untuk masih ada kita narasumber di episode ke-6 nanti hari Sabtu. Nantikan pengumumannya di wall-nya Mas Tio. Siapa dia? Jangan ragu, selalu stay tune. Pasti akan ada pengalaman unik dan menarik yang akan selalu dibagikan. Ya, sampai jumpa dan selamat malam teman-teman.